Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama kakak Sultan Mubarak Pasa, mahasiswa PPM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Insya Allah untuk beberapa pekan ke depan, kakak akan menemani adik-adik sekalian belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kakak sampaikan yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Silahkan adik-adik simak dan dipahami video materi kakak kali ini. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia, di ibu kota yang baru, yakni Al-Mansur. Melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau yang disebut dengan The Golden Age bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Nasyar Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi. Yang kedua, bidang ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Yang ketiga, bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu huruf 0. Yang keempat, bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar al-Falaki. Bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Yang kelima, bidang ilmu astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farizi, pencipta astrolog.
Yang keenam, bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir at-Tabari. Yang ketujuh, bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Yang kedelapan, bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Adam, Abu Hasan Asy'ari, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri. Islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum, dan etika Islam. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu dunia seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam, dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan adik-adik sekalian, serta tetap jaga kesehatan kepada adik-adik semuanya, dan lebih giat lagi dalam belajar di rumahnya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.